Tadi sebelum gua pingsan, gua ngeliat ada dari kejauhan sosok wanita yang pakai kebaya merah. Lalu dia ngelambai-lambain tangan ke arah dia. Dan tiba-tiba Oke, assalamualaikum. Jadi di video kali ini, gue dapet cerita dari salah satu temen gue yang kebetulan dia seorang pendaki, guys. Sebut aja namanya Mawar. Jadi Mawar ini mau mendaki ke Gunung Gede bersama 8 orang temannya via Cibodas. Nah, mereka ini sempat mengalami kejanggalan di tengah perjalanan. Sampai-sampai mereka harus gagal muncak. Kalian penasaran sama ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Nah guys, jadi Mawar ini berangkat sama 8 orang temannya. Sebut aja namanya Indah, Agus, Rizky, Azka, Rijal, Akbar, Hendra, dan Fikri. Ya, semua itu nama samarannya. Mereka ini berangkat dari Wonosobo ke Cibodas pakai motor pada hari Jumat jam 5 subuh. Terus mereka nyampe di base camp Cibodas kurang lebih jam 3 sore. Nah, di sana mereka istirahat sambil nunggu waktu asar. Ya, mereka ngopi-ngopi gitu ya, masak mie dan segala macam gitu ya. Setelah selesai istirahat, sholat, makan, mereka lanjut ke pos pendaftaran. Ya, pos pendaftaran Tarentong. Nah, lalu dari situ mereka ngurusi maksi, ngecek perlengkapan, dan segala macam. Setelah selesai ngurusi maksi, ngecek semua perlengkapan, tepat jam 5 sore. Di situ mereka mulai pendakian. Perjalanan dipimpin oleh Indah. Ya, meskipun dia cewek, tapi di antara 9 orang itu, Indah adalah orang yang paling berpengalaman dalam hal mendaki. Nah, yang jadi sweepernya atau yang jaga di belakang yaitu Fikri. Nah, awal-awal perjalanan trek didominasi sama bebatuan. Buat kalian yang suka ngedaki ke Gunung Gede via Cibodas pasti tahu ya. Nah, singkat cerita mereka jalan sampai gak kerasa ternyata mereka udah sampai di pos Telaga Biru. Nah, dari situ lalu Azka ngajak istirahat lah sebentar, sekitar 10 menitan. Nah, setelah cukup istirahat, mereka pun ngelanjutin perjalanan ke pos Panyancangan. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos Panyancangan, tiba-tiba Hendra ngerasa ada hal yang aneh, ngerasa ada yang ganjil. Hendra yang berjalan di urutan ke-8 dari 9 orang ngerasa ada yang ngikutin, ngerasa ada yang ngintai. Lalu dia bilang sama si Fikri. Ya, si Fikri yang jadi sweeper yang paling belakang. Fik, lo ngerasa gak sih kayak ada yang ngikutin kita? Ternyata si Fikri juga ngerasain hal yang sama Hendra. Terus si Fikri bilang, fokus, udah hirauin aja, kita fokus jalan, baca doa. Nah, dari situ mereka lanjutlah jalan lagi. Sambil jalan, si Hendra ini nyoba ya gimana caranya biar ngilangin rasa takutnya itu, tapi gak bisa. Nah, setelah berjalan 20 menit, Mawar bersama rombongannya sampailah di pos Panyancangan. Nah, di pos itu mereka istirahatlah. Lalu mereka melaksanakan sholat maghrib. Dari situ Azga bilang sama Indah, "Dah, apa kita gak bisa besok aja nih lanjutin perjalanan? Perasaan gue udah gak enak nih." Gak bisa kak, kita kan harus buru-buru nih ngejar waktu. Karena Senin kita kan UN. Dari situ Azga pun setuju, meskipun hatinya nolak ya. Meskipun hatinya gak enak ya guys ya. Setelah cukup istirahat, mereka pun lanjutin perjalanan ke pos Rawadenok 1. Di dalam perjalanan ke pos Rawadenok 1, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan sesuatu. Yang awalnya mereka ya biasa ya, ketawa-ketawa gitu ya, enjoy. Tiba-tiba
Nanti 20 meter ke depan jangan ada yang nengok ke atas, ke kanan, ke kiri, apapun alasannya. Pokoknya nggak boleh. Wah, kenapa? Ada apa? Udah, gak usah banyak tanya. Lakuin aja apa yang tadi aku bilang. Nah, Agus ini cowoknya Indah ya guys ya. Setelah semuanya ngedenger itu dari Indah, tiba-tiba suasana yang asalnya biasalah bercanda-bercanda gitu ya, tawa-tawa, tiba-tiba jadi hening. Gak ada suara apapun kecuali binatang malam. Dan sebetulnya cuman rombongan mereka doang yang ngelanjutin naik. Sedangkan rombongan-rombongan yang lainnya memutuskan untuk ngecamp di pos penyancangan dan ngelanjutin besok pagi. Setelah lama hening, barulah di situ Akbar buka suara. Dia ngomong sama Hendra. Hen, lu ngerasa gak sih ada yang aneh? Hati gua gak enak banget. Iya, gua ngerasa aneh banget di sini. Kayak ngerasa ada yang ganjil. Tiba-tiba terdengarlah suara ketawa-ketawa di sekitaran mereka. Gak tahu siapa yang ketawa. Sontak suasana jadi makin mencekam. Dari situ, Mawar udah lemes banget. Udah gak tahu dia mau ngapain. Tapi dia penasaran juga. Lalu di situ Indah bilang, Jangan didengerin. Udah, kalian fokus jalan aja. Jangan ada yang bengong. Baca doalah sebisa kalian. dari situ mereka cuma bisa ngangguk. Ya, maksudnya nggak iyahin. Di perjalanan itu, mereka baca doa sebisa mereka sambil nahan rasa takut. Gak lama kemudian, brek! Indah pingsan. Sontak mereka pun kaget. Dari situ, Agus, Rizky, Aska, dan Rizal nyoba ngangkat Indah dan ngerebahin Indah di rerumputan. Dan mereka nyoba buat nyadarin si Indah. Tapi dia gak sadar-sadar. Di saat yang bersamaan, turun kabut. Dan waktu kalau gak salah, udah menunjukkan pukul 7 malam. Gak lama kemudian, turunlah hujan rintik-rintik. Lalu dari situ, Mawar sama yang lainnya berunding. Gimana nih, mau dilanjutin atau lanjut besok? Nah, karena ngelihat keadaannya kayak gini, ya terpaksa mereka harus ngelanjutinnya besok pagi. Setelah itu, mereka dibagi-bagi tugas. Agus, Rizky, dan Aska disuruh buat ngediriin tenda. Dan kebetulan juga mereka dapat space nih, mereka dapat tempat buat ngediriin tenda. Sementara Mawar dan Hendra masak buat makan malam dan nyalain api unggun karena di sana udaranya dingin banget. Rizal dan Fikri ditugasin buat ngejagain Indah. Sambil terus-terusan mereka berusaha buat ngebangunin Indah. Dan gak lama dari situ Indah pun bangun sambil teriak-teriak. Jangan bawa aku ke sana. Jangan. Gak tahu kenapa Indah bener-bener kayak kelihatan takut banget gitu, kayak ketakutan banget. Lalu di situ si Rizal nyuruh mereka buat ngebawa masuk si Indah ke tenda, ke dalam tenda. Lalu mereka bertiga pun ngangkat si Indah ke dalam tenda sambil si Indahnya itu berontak-berontak. Kayak seolah-olah dia tuh ketakutan, kayak mau dibawa kemana tapi gak tahu sama siapa. Di dalam tenda, mereka semua baca doa terus-terusan sambil megangin kaki si Indah sama tangan si Indah karena takut si Indah lepas kendali. Dan beberapa yang lainnya jaga-jaga di luar. Beberapa saat kemudian, Indah pun sadar. Lalu dia dikasih air. Setelah Indah agak tenang, Agus nanya sama Indah, "Kamu kenapa?" Dari situ Indah cerita, "Tadi sebelum gua pingsan, gua ngeliat ada dari kejauhan sosok wanita yang pakai kebaya merah. Lalu dia ngelambai-lambain tangan ke arah dia. Dan tiba-tiba dia itu mendekat. Sosok wanita itu mendekat, terus narik-narik tangan Indah. Dari situ Indah blank. Dia gelap. Waktu semakin berlalu dan sekarang udah jam 9 malam. Lalu semuanya berkumpullah di dalam tenda. Kebetulan mereka ini pasang tenda yang cukup besar ya.
sehingga muat untuk 9 orang. Nah, mereka ini berusaha buat gak tidur. Kenapa? Mereka pengen jaga-jaga, takutnya Indah kenapa-napa lagi. Nah, terus Azka bilang sama Mawar, lu mending tidur aja, gak apa-apa kita aja yang jaga. Awalnya si Mawar nolak, tapi gimana lagi? Ya dia gak bisa bohong kalau dia itu capek. Terus dia juga tidur. Sampai jam 1 malam, ternyata Mawar gak bisa tidur. Terus di situ Azka nanya, kok lu gak tidur-tidur? Gak bisa tidur nih gue. Gak tahu kenapa di sini aneh banget rasanya. Gak lama dari situ, tiba-tiba, set, ada yang ngelempar tenda mereka, kayak pakai semacam tanah gitu ya. Dari situ Azka bilang, Bukannya kita di sini cuma bersembilan ya? Ada yang gak beres nih. Apa kita turun aja sekarang juga? Apa? Turun? Ini jam berapa? Lu jangan gila. Resiko besar di luar sana, bro. Lah, lu mau mati konyol di sini? udah bro, gak usah bertengkar. Gila lu, ngelihat keadaan kayak gini aja lu masih pada sempet-sempetnya bertengkar. Lalu dari luar tenda tiba-tiba das, jatuh sesuatu dari atas ke tanah. Suaranya kencang banget. Dari situ mereka semua tiba-tiba langsung diem, hening. Tiba-tiba di situ Mawar nanya, apaan tuh? Terus Fikri bilang, diem, udah baca doa aja. Gak lama dari situ mereka ngedengar lagi suara. Iya, suara tangisan seseorang. Dari situ Mawar pun nangis. Fikri coba buat nenangin dia dan ngasih instruksi sama mereka, kalian jangan melamun, terus aja baca doa apa yang kalian bisa. Gak lama kemudian suara-suara tangisan itu pun hilang dan mereka pun lega. Tapi gak sampai di situ. Setelah suara tangisan itu hilang, muncul lagi suara ketawa-ketawa yang begitu keras dan melengking, disertai bau-bau darah, bau anyir darah. Ngebuat Indah jadi pengen keluar. Gak tahu kenapa, entah dia penasaran mungkin ya. Dari situ pun para cowok-cowok itu nahan Indah supaya Indah ini jangan keluar gitu. Tapi Indah ini berisi keras buat ya dia tuh pengen keluar gitu. Pas Indah keluar, tiba-tiba dia terduduk diem, lemes, gak tahu apa yang dia lihat. Tiba-tiba dia kayak gitu. Dan gak lama setelah itu, bener kan, Indah pingsan lagi. Temen-temennya semua jadi panik. Tapi di situ Fikri nyoba buat nenangin mereka. Tenang, gak usah khawatir, baca doa aja, Allah melindungi kita kok. Mereka semua nangis di situ, takut, bingung, ya campur aduk lah jadi satu. Mana si Indah belum sadar, kedenger lagi suara cekikikan itu datang lagi. Nah, dari situ Azka nyoba buat keluar tenda, pengen ngecek gitu ya, ada apa. Pandangannya tertuju ke arah tebing. Habis itu dia bilang, dia datang lagi. Udah, sekarang kita bagi tugas. Mau gak mau, harus ada yang mau turun ke base camp buat minta pertolongan. Karena di situ Indah udah kelihatan banget ada gejala-gejala hipotermia. Dan dia juga belum sadar-sadar, padahal udah 1 jam lalu. Lama banget gitu. Nah, dari situ Agus, Rizky, Azka, dan Fikri turunlah ke bawah buat meminta pertolongan. Dari situ Indah pun dibawa lagi ke dalam tenda dan dipakein sleeping bag 4 lapis biar dia keangetan. Soalnya badan Indah itu dinginnya udah dingin banget. Ya kayak es lah ya. Mukanya pucet kayak mayat. Dari situ mereka terus-terusan berusaha buat bikin si Indah keangetan. Soalnya udah bener-bener gawat keadaannya.
Waktu udah terus berlalu, dan gak kerasa udah jam 3:30 pagi. Tapi belum selesai sampai di situ. Dari situ, tiba-tiba Indah bangun. Dengan mata merah melotot. Ternyata kenapa? Dia kerasukan. Terus dengan suara yang serak dan menyeramkan, dia bilang, Pulanglah kalian. Aku tidak suka kalian datang dengan beranggotakan jumlah yang ganjil. Segeralah pergi jika kalian ingin selamat. Lalu Indah pingsan. Setelah pingsan, beberapa menit kemudian, Indah sadar. Gak lama setelah itu, adzan subuh pun terdengar. Lalu mereka melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, mereka masak sambil nunggu Fikri sama yang lainnya datang dari base camp. Singkat cerita, Fikri bersama yang lainnya pun datang bersama tim dari base camp. Nah, dari situ pun kondisi Indah mulai agak membaik. Tapi ya mungkin dia masih agak lemes-lemes gitu. Bangun aja dia nggak bisa. Tim evakuasinya tersebut langsung membawa Indah turun. Agus dan Fikri pun ikut turun. Situ ada salah seorang dari tim penolong. Sebut saja namanya Bang Yoga. Dia stay sama Mawar dan yang lainnya. Sambil nge-packing barang-barang untuk mereka siap-siap buat turun, Bang Yoga pun nanya, ada apa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, diceritain lah semuanya ke Bang Yoga. Dari situ Bang Yoga cuma senyum. Terus dia bilang, nanti lagi jangan mendaki dengan jumlah yang ganjil. Nah, dari situ mereka juga diam. Sambil dalam hatinya mereka bersumpah gak akan pernah mendaki lagi dengan jumlah yang ganjil. Oh iya, jadi di awal-awal pendakian ada banyak hal yang aneh. Ingat kan kalian tadi soal Hendra ngerasa diikutin? Nah, sebenarnya gak cuman itu. Ada hal-hal yang lebih parah ternyata. Jadi ceritanya, Indah itu pas di perjalanan ngerasa tasnya itu berat banget. Dan dari situ Indah minta buat Agus bawain tasnya. Kalian tahu gak kenapa tasnya dia berat? Ternyata Mawar ngeliat dan dia berani bersumpah demi Tuhan. Dia bilang kalau ternyata tas yang digendong Indah itu ditangkringin 3 demit. Nah, pas udah dibawain sama si Agus, tasnya udah biasa lagi, udah normal lagi. Nah, sebenarnya Indah juga tahu kalau tasnya itu ya emang ditangkringin sama demit. Cuman dia seolah-olah kayak udahlah, dia cuek aja, ngerasa nggak ada apa-apa gitu. Ada lagi nih. Jadi di perjalanan mereka itu sempat berhitung dari depan sampai belakang 1, 2, 3 gitu ya. Mulailah berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 2 orang lagi yang nyebutin angka. Aneh gak? Gak tahu kenapa tiba-tiba kok ada yang nyautin 2 orang lagi. Kok jadi nambah jadi 11? Sontak si Fikri yang paling belakang noleh. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Dari situ Indah bilang, udah tenang aja Fik, gak usah digubris, gak ada apa-apa kok. Terus si Fikri ngeiyahin aja sambil dia terus-terusan baca doa gitu ya. Belum lagi si Azka ngeliat kalau di depannya itu ada sosok rambutnya panjang, pakai baju putih. Kalian tahu kan apa? Ya, kuntilanak lagi bergelantungan di pohon. Setelah sampai ke base camp, Indah dibawa ke rumah sakit karena ngelihat kondisi dia kayaknya udah gak karuan. Dan teman-temannya yang lain, alhamdulillah mereka selamat sampai base camp. Dari situ mereka langsung sujud syukur. Ya meskipun mereka gagal buat puncak, tapi setidaknya ya mereka ya mending mereka selamat daripada mereka muncak tapi celaka. Gak lama dari situ mereka dikabarin sama pihak base camp kalau Indah dibawa ke rumah sakit terdekat. Singkat cerita, mereka pun nyusul ke rumah sakit tersebut buat nemuin Indah.
Nah dari situ mereka nyampe kan ke rumah sakit. Lalu dokter ngabarin mereka kalau ternyata Indah itu udah sadar. Tapi Indah gak bisa pulang sekarang. Ya mungkin karena kondisi dia yang masih lemah. Kemungkinan jadi diputusin Indah itu pulangnya buat hari besok atau lusa. Nah dari situ si Indah minta maaf sama teman-temannya karena dia ngerasa gara-gara dia semuanya gagal muncak. Tapi ya udahlah, ini kan demi keselamatan bersama, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah kita balik lagi ke cerita dimana pas si Indah pingsan, terus dia ngotot pengen keluar. Nah jadi pas si Indah keluar, dia cerita kalau di pinggir tebing ada sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Terus si sosok itu kayak udah ngambil ancang-ancang, pengen lompat gitu ke arah dia. Dan beneran aja, sosok itu pun melompat. Dari situ Indah pun histeris dan pingsan. Nah cerita belum selesai. Jadi pas dari rumah sakit mereka mau jalan ke Wonosobo, jadi perjalanan mereka itu ada yang ngikutin satu sosok. Terus Mawar bilang kalau sosok itu pakai jubah warna hitam dan sosok itu melayang ngikutin selama perjalanan mereka. Karena gak tahan, terus Mawar minta buat istirahat di SPBU. Di situ ada musola. Nah ketika mereka lagi istirahat di depan musola di teras, tiba-tiba Azka bilang, "Hei, kalian ngerasa ada yang aneh lagi gak sih?" "Iya, dia ikut sama kita." Nah dari situ Mawar dan yang lainnya ya jadi takut gitu, takut terjadi apa-apa di perjalanan. Terus dengan santai si Indah bilang, "Lu percaya kalau dia yang bakal bikin lu mati? Atau lu mau percaya Tuhan yang udah nakdirin lu? Berdoa aja, dia gak ngeganggu. Dia cuma mau mastiin kita bener-bener pulang. Kenapa sih kamu kemarin kerasukan terus pingsan-pingsan mulu?" Nah dari situ Indah cerita, waktu pas di base camp sebelum naik, dia ketemu sama sosok mendiang neneknya. Lalu beliau berpesan jangan naik. Dan kalaupun Indah pengen memutuskan tetap naik, terus terjadi apa-apa, mending langsung turun. Jangan maksa. Karena kalau maksa, nanti Indah bersama teman-teman yang lainnya gak bakal pernah bisa pulang lagi. Dan sebetulnya perasaan Indah itu waktu ada di base camp udah gak enak. Tapi Azka dan Hendra ngotot banget maksa pengen naik. Dan ya udahlah mereka naik. Dari situ Indah juga cerita kalau pas di pos penyancangan dia ngeliat di sebelah kanan kayak apa ya, portal gitu ya. Tapi bukan portal komplek, bukan. Jadi kayak gede banget gitu ya, dilapisi kayak warna-warna emas gitu. Dan dari situ Indah yakin banget kalau itu portal buat ke alam lain. Dan si Fikri juga bilang kalau dia ngeliat juga portal itu. Cuman pada saat itu dia gak ngerti itu apaan. Terus dia ngeliat ada anak kecil. Terus sorry anak itu sipit. Terus dia kira itu anak Jepang. Dan anak itu ada berdua. Nah dari situ anak dua tadi ngelambain tangan sama si Fikri, seolah-olah dia tuh ngajak masuk ke portal itu. Nah dari situ si Fikri kayak ngerasa kehipnotis gitu, kayak dia tuh pengen mau masuk ke sana gitu. Untungnya si Hendra buru-buru nyadarin si Fikri, dan sampai akhirnya dia sadar. Nah ngedenger cerita-cerita temennya, si Azka terus bilang, amit-amit jabang bayi lah, gua kapok apa gara-gara gua ngebohong sama emak. Ternyata bener aja dia ngebohong sama emaknya biar bisa naik gunung. Setelah cukup beristirahat di SPBU, mereka ngelanjutin lah pulang. Dan alhamdulillah mereka pulang ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Nah guys, gimana ceritanya menurut kalian? Silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar. Buat kalian yang punya kisah-kisah horor lainnya, kalian boleh DM gua, dan ini nama Instagram gua ya. Gua Vicky.
and see you in the next one. Peace.